Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B1, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, di video ini kami akan mempresentasikan tugas proyek pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun anggotanya, saya sendiri Nurul Ain Syakina, Mega Islamia, Anissa Nur Amalia, dan Waude Sakinah Rafanaura. Baik, langsung saja, materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama, pendahuluan. Pertama, dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem penjualan kosmetik yang mengelola data produk kosmetik, klasifikasi jasa pengiriman, dan metode pembayaran. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang, seperti analisis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi komputerisasi produk kosmetik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Yang kedua, cakupan produk kosmetik. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem penjualan produk kosmetik, klasifikasi jasa pengiriman, dan metode pembayaran berbasis online dengan pelayanan yang dapat diakses melalui jaringan internet. Transaksi online tersebut yaitu pengelolaan data produk kosmetik, mencakup data jenis atau klasifikasi produk kosmetik, metode pembayaran, dan laporan produk kosmetik. Dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai fungsi user yakni administrator sistem, pengguna umum, dan pengguna teregistrasi non-eksekutif. Selanjutnya yang ketiga ada definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama ada password. Password yaitu kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau user dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua online, yaitu suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem sehingga bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada login, yaitu suatu proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama dan password. Saat ini halaman login bisa dilakukan pada halaman website maupun aplikasi. Kemudian yang keempat ada kosmetik. Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar. Kemudian yang keempat ada referensi. Yang pertama itu ada template dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, dan yang kedua referensi dari Sosiola dapat diakses pada link https www.sosiola.com. Kemudian materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu deskripsi umum. 2.1 yaitu deskripsi produk kosmetik. Sistem penjualan kosmetik adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di kalangan wanita, khususnya remaja yang ingin membeli produk kosmetik seperti skincare, body care, dan make up. Dengan adanya sistem penjualan kosmetik ini, customer dapat mengkonsultasikan produk kosmetik apa yang cocok untuk digunakan kepada admin. Kemudian bagian kedua yaitu fungsi produk kosmetik. Fungsi tampilan perangkat lunak ini antara lain yang pertama, login untuk pengguna dan admin akan dijelaskan pada bagian 3.2.1. Kemudian yang kedua, menu untuk mengklasifikasikan informasi pada halaman website dari perangkat lunak yang terdiri dari profil pengguna, informasi produk kosmetik, klasifikasi jasa pengiriman, dan metode pembayaran pada bagian 3.2.2. Kemudian bagian ketiga yaitu input proses output, yaitu tahapan pengoperasian input proses output diuraikan pada bagian 3.2.3. Kemudian bagian kedua titik 3 yaitu karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari atas 3 kategori, yakni yang pertama administrator, yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Selanjutnya yaitu pengguna umum, yakni masyarakat yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk keperluan transaksi pembelian produk kosmetik yang berisi informasi produk kosmetik yang dipilih, harga produk kosmetik, jasa pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu pengguna teregistrasi non-eksekutif, yaitu kasir yang mengelola secara langsung penjualan produk kosmetik. Selanjutnya yaitu 2.4, menjelaskan batasan-batasan umum. Yang pertama, pengguna teregistrasi non-eksekutif atau kasir dapat melakukan login sesuai kebutuhan transaksi penjualan yang terdiri atas beberapa pembagian jam kerja. Yang kedua yaitu penggunaan umum
pengguna umum, yakni masyarakat dapat mengakses informasi produk kosmetik yang tersedia di toko secara online dengan bebas. Kemudian bagian yang ketiga yaitu aplikasi yang mengelola data klasifikasi jasa pengiriman dilaksanakan oleh administrator. Yang keempat yaitu laporan produk kosmetik dapat diakses langsung oleh administrator. Bagian selanjutnya yaitu 2.5, asumsi dan ketergantungan. Bagian yang pertama yaitu tidak ada kerusakan pada hardware. Yang kedua, media keluaran atau printer untuk mencetak data hasil pemrosesan atau transaksi yang telah tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu ketersediaan kertas khusus yang digunakan untuk mencetak resi pembelian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi yang ketiga itu persyaratan interface eksternal. Yang pertama, user interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak penjualan produk kosmetik di antaranya, pertama, menyediakan tampilan pada prosedur pemasukan data ke sistem seperti tersedia kotak, dialog, atau pesan bagi user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemrosesan. Yang kedua, tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe true type font atau TTF dan tersedia gambar picture dengan ukuran piksel berdasarkan jenis elemen atau bagian dari website. Ukuran tipe tersebut adalah pertama, ikon dimensi panjang 12 piksel, lebar 12 piksel, button atau tombol panjang 6 piksel, lebar 1 piksel, logo pada website panjang 300 piksel, lebar 300 piksel. Yang ketiga, respon sistem terhadap pengguna terbagi atas 3 jenis. Pertama, tampilan pesan kesalahan masukan kepada pengguna ketika memasukkan pengguna terhadap sistem tidak sesuai dengan persyaratan maupun inputan. Yang kedua, tampilan pesan data valid kepada pengguna ketika sistem berhasil menerima masukan input pengguna. Yang ketiga, tampil pesan confirm kepada pengguna ketika sistem tidak berhasil mengolah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem penjualan produk kosmetik terdiri dari spesifikasi berikut. Pertama, server dibuat sebagai media utama pengolah data untuk mengintegrasi setiap pemrosesan data pada sistem penjualan produk kosmetik antara administrator, klien pengguna umum, dan klien terregistrasi non-eksekutif. Yang kedua, LAN atau Local Area Network sebagai bentuk koneksi jaringan untuk menghubungkan seluruh perangkat keras atau komputer yang telah tersedia untuk mengakses dan saling bertukar data informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, alat pencetak khusus untuk mencetak resi pesanan pelanggan. Ketiga, antarmuka komunikasi. Pertama, Wi-Fi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Server jaringan DHCP atau server untuk mengatur IP address pada komputer pengguna. Ketiga, server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna ke server. Kedua, persyaratan fungsional. Pertama, fungsi login input. Sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login pada pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa username dan password. Kedua, verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Ketiga, fungsi menu. Pertama, tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data informasi oleh user, administrator, dan user umum atau pengguna umum dan pengguna terregistrasi non-eksekutif. Kedua, antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk icon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. Ketiga, terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci lock sesuai dengan syarat login masing-masing user. Keempat, tampilan antarmuka untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis. Ketiga, fungsi input proses output. Fungsi input, beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain. Pertama, seluruh pengguna memasukkan data login username dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Ketiga, pengguna umum memasukkan data sesuai kebutuhan produk kosmetik yang diinginkan, diantaranya memasukkan pilihan menu kategori produk kosmetik dan harga produk kosmetik. Selanjutnya, fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, pertama, informasi produk kosmetik, kedua, transaksi penjualan produk kosmetik.
Berikutnya, fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem penjualan produk kosmetik, yaitu pertama, mencetak resi produk kosmetik dan data hasil transaksi penjualan yang dilaksanakan oleh administrator. Kedua, mencetak laporan kegiatan penjualan produk kosmetik yang dapat diakses langsung oleh administrator. Selanjutnya, informasi produk kosmetik. Informasi produk kosmetik yang tersedia pada halaman situs bersifat umum dan bebas digunakan oleh user. Informasi yang disediakan mencakup pertama, jenis produk kosmetik yang tersedia, kedua, jenis brand dari produk kosmetik yang tersedia, ketiga, harga produk kosmetik yang tersedia. Selanjutnya, klasifikasi jasa pengiriman. Klasifikasi jasa pengiriman berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia sebagai berikut. Pertama, ambil di tempat bebas biaya pengiriman. Kedua, layanan pengiriman JNT Express, biaya pengiriman sesuai jarak. Ketiga, layanan pengiriman JNE Express, biaya pengiriman sesuai jarak. Keempat, layanan pengiriman ID Express, biaya pengiriman sesuai jarak. Selanjutnya, persyaratan performa. Pertama, pelayanan metode pembayaran. Setiap pelanggan melaksanakan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih dan yang tersedia pada sistem. Dan berikutnya, data pembayaran akan diproses maksimal 1 kali 24 jam untuk setiap transaksi. Selanjutnya, pencetakan resi. Resi akan langsung dicetak oleh admin melalui mesin pencetak resi berdasarkan antrian pembayaran setelah memproses data pembayaran. Selanjutnya, batasan memori. Dalam implementasi aplikasi ini membutuhkan cakupan batasan kebutuhan memori data, antara lain pertama, admin memori 1 GB, kedua, server memori 2 GB, ketiga, besaran media penyimpanan tetap untuk data transaksi, harddisk 1 TB. Selanjutnya, atribut perangkat lunak. Pertama, kemampuan. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam dan melakukan backup data otomatis pada pukul 8 sesuai waktu sistem. Kedua, keamanan. Yang pertama, admin disarankan dapat mengganti kata sandi atau password setiap 3 bulan sekali. Kedua, kata sandi atau password yang digunakan minimal 10 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Ketiga, kesalahan login yang terjadi oleh para pengguna dari registrasi non-eksekutif. Maksimal untuk 3 kali kesalahan dan dikonfirmasikan kepada administrator. Keempat, data transaksi hanya dikelola oleh pengguna dari registrasi non-eksekutif yang berwenang. Selanjutnya, perawatan. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang keempat yaitu analisis. Baik, yang keempat itu analisis. Yang pertama, analisis data. Perancangan sistem penjualan produk kosmetik ini menggunakan model pengembangan prototipe, di mana konsumen atau pelanggan dapat memberikan komentar atau saran serta masukan terhadap sistem aplikasi, sehingga aplikasi ini dapat berkembang sesuai yang diharapkan oleh para konsumen atau pelanggan, agar sistem aplikasi penjualan kosmetik ini memiliki banyak peminat. Yang kedua yaitu analisis fungsi. Fungsi dari perancangan dan pengembangan sistem penjualan produk kosmetik ini yaitu agar mempermudah konsumen atau pelanggan untuk mencari produk kosmetik seperti make up, body care, dan skincare yang cocok digunakan oleh jenis kulit masing-masing konsumen atau pelanggan, agar tidak mengakibatkan efek samping dari pemakaian produk yang tidak cocok terhadap jenis kulit. Karena dengan menggunakan aplikasi ini, konsumen atau pelanggan dapat mengkonsultasikan produk yang cocok untuk digunakan kepada admin. Yang ketiga yaitu analisis perilaku. Dengan adanya aplikasi penjualan produk kosmetik dan dengan menggunakan model pengembangan prototipe, kita dapat bekerja sama dengan konsumen atau pelanggan sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja yang diharapkan para customer dalam pengembangan aplikasi tersebut, sehingga kita dapat mengembangkan aplikasi ini sesuai apa yang diharapkan agar nantinya aplikasi ini berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu prototipe aplikasi. Metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC.
atau waterfall development model. Dalam model prototype, prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Perubahan dan presentasi prototipe dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dari perangkat lunak yang dikembangkan. Yang pertama, mendengarkan pelanggan. Tahap pertama ini dilakukan untuk mendengarkan keluhan serta harapan dari pelanggan. Yang kedua, membangun mock-up. Setelah permasalahan ditemukan dan keinginan dari pelanggan didapatkan, maka berikutnya adalah tahap membangun mock-up. Yang dimaksud dengan mock-up adalah rancangan atau desain dari prototipe, mulai dari rancangan database yang digunakan di dalam Logical Relation Structure (LRS) serta Entity Relation Diagram (ERD). Hingga rancangan dari tampilan sistem informasi yang akan dibuat, sehingga akan mempermudah programmer apabila akan menerapkan prototipe sistem informasi ini. Yang ketiga yaitu menguji. Setelah kita membuat, menyusun, dan menganalisa sistem atau aplikasi, hasilnya kita serahkan kembali kepada customer untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan atau masih terdapat keluhan dari customer, tim akan merevisi hingga sistem atau aplikasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer. Kelebihan metode prototipe yaitu yang pertama, dapat mengakomodir atau menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang spesifikasi kebutuhannya belum rinci. Yang kedua, dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model perangkat lunak. Yang ketiga yaitu lebih menghemat waktu dalam pengembangannya. Yang keempat, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangan dari metode prototipe yaitu yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga dalam proses pengerjaannya seringkali mengesampingkan kualitas dari proses tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Entity Relation Diagram atau ERD. Nah, gambar berikut ini adalah diagram ERD dari aplikasi kami yaitu IU Beauty Cosmetic. Pada ERD ini terdapat 19 entitas, di antaranya ada entitas admin yang atributnya ada 3. Yang pertama ID admin dengan tipe data integer, kemudian username dan password dengan tipe data varchar. Kemudian ada entitas merek, di mana terdapat atribut ID merek dengan integer 10, kemudian ada ID kategori dan ID produk dengan tipe data integer, kemudian ada nama merek dan kolom ada nama merek dengan tipe data varchar. Selanjutnya itu entitas kategori. Di entitas kategori ini atributnya antara lain ada ID kategori dengan tipe data integer, ada ID admin, ID produk dengan tipe data integer, kemudian ada nama kategori dan nama produk dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu ada entitas kasir, di mana atributnya itu ada ID kasir dengan tipe data integer, ada nama kasir, dan username dengan tipe data varchar, kemudian ada atribut password dan nomor telepon dengan tipe data integer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya di sini ada entitas produk, di mana atributnya ada ID produk, tipe data integer, nama produk, ID tipe data varchar, ID merek, tipe data integer, harga produk, tipe datanya bikin, deskripsi, varchar, pelanggan, ada integer, kemudian keranjang, ada integer, kemudian order, tipe data integer, kemudian entitas yang selanjutnya ada keranjang. Di sini tipe atributnya ada ID keranjang, tipe data integer dengan ID produk, kemudian ada nama produk, tipe data varchar. Kemudian entitas selanjutnya ada pelanggan, atributnya ada ID pelanggan, nama lengkap, email, password, alamat, nomor telepon, kode pos, provinsi, dan tanggal daftar. Kemudian ada entitas order,
Atributnya ada ID order, ID pelanggan, ID keranjang, ID kasir, nama pelanggan, payment, nomor rekening, status order, tanggal order, batas bayar, jumlah ongkir, kasir, pelanggan, dan keranjang. Kemudian selanjutnya ada entitas pengiriman, atributnya ada ID pengiriman, ID order, ID pelanggan, nama penerima, nomor telepon, alamat penerima, kode pos, provinsi, tanggal, dan tanggal proses. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, yang kedua data flow diagram level 1, di mana di sini ada proses, ada entity, dan ada data store. Di mana di sini ada proses, yaitu yang pertama adalah registrasi pelanggan, yang kedua adalah login, yang ketiga adalah olah data master, yang keempat ada pembelian, yang kelima adalah return barang, yang keenam adalah penjualan. Yang ketujuh adalah konfirmasi pembayaran, dan kedelapan membuat laporan. Kemudian entity-nya yaitu ada pelanggan, ada kasir, ada admin. Kemudian data store yaitu ada pelanggan, ada barang, ada data kasir, ada pembelian, ada data return barang, ada penjualan. Baik, selanjutnya saya kembalikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu state transition diagram. Baik, selanjutnya itu state transition diagram. State transition diagram ini atau STD ini digunakan dalam menjelaskan alur-alur dari aplikasi. Yang pertama itu start, memilih kategori, terus memilih produk. Setelah itu simpan ke keranjang. Setelah memilih produk, simpan ke keranjang belanja. Setelah itu setelah melakukan check out, selanjutnya menampilkan rincian belanja. Selanjutnya isi data registrasi. Selanjutnya memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran. Dan selesai. Baik, itulah tadi presentasi tentang rancangan aplikasi IoBT dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekam gitu kalau